adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Natal adalah hari di mana kita merayakan kelahiran Mesias yang dijanjikan Tuhan untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika Maria didatangi malaikat Gabriel, saat itu bangsa Israel sedang menunggu Mesias, Raja yang akan memerintah umatnya sampai selamanya, yang sudah dijanjikan Allah 1000 tahun sebelum Maria didatangi malaikat. Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menebus kita itu telah dinubuatkan para nabi ratusan tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Nabi Yesaya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Nabi Mika. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Nubuatan ini disampaikan oleh para nabi sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Yesus benar-benar Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan karena kelahirannya menggenapi semua nubuatan para nabi. Lukas 2 ayat 4-7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yesus datang menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Dialah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Dia sangat berkuasa, melakukan banyak mukjizat, tetapi dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Keselamatan yang Tuhan rancangkan bagi kita sungguh-sungguh dinyatakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa yang percaya pada Yesus disebut sebagai anak-anak Allah. Dan ini merupakan mukjizat terbesar karena kita diselamatkan dan kelak akan dibangkitkan bersama Yesus Kristus. Natal adalah hari di mana mukjizat besar itu terjadi bagi umat manusia. Dia adalah Raja yang lahir. Dia adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. 3 nubuatan kelahiran Mesias dipenuhi Yesus. Mari kita ikuti cuplikan dari khotbah yang disampaikan Pendeta Jacob Sumbayak di KPPI, Kebaktian Pujian dan Penyembuhan Ilahi, secara online
Kamis 10 Desember 2020. Firman Tuhan diambil dari Matius 2 ayat 1-12 tentang orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur. Dari timur dari mana, saudara? Ini dari daerah sekarang ini sekitar Irak dan Iran, saudara. Saudara, jauh, saudara, menempuh perjalanan mungkin dengan naik onta, katakanlah demikian, bisa berminggu-minggu, mungkin 4-5 minggu, 1 bulan lebih. Jadi mereka datang dari jauh, dari timur, dari daerah Iran, Irak sana, dan mereka datang ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, ayat 2. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mereka berkata, mereka telah melihat bintangnya di timur. Berarti mereka setelah meneliti, saudara. Dan penelitian yang mungkin sangat panjang, bertahun-tahun bisa jadi. Orang-orang Majus ini tahu yang lahir ini bukan sembarangan. Orang yang luar biasa, karena mereka sendiri pun datang untuk worship him, untuk menyembah dia. Saudaraku, orang Majus ini dari timur ke Yerusalem. Jadi mereka bukan orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang pintar, saudaraku, sesungguhnya. Dan orang-orang yang mungkin cerdas, ya. Matematiknya bisa jadi sangat tinggi. Dan mereka orang-orang yang termasuk kategori orang terhormat di daerahnya. Dan mereka pastilah juga orang-orang yang berada, yang kaya raya, saudara. Dan mereka adalah orang-orang pintar yang ahli perbintangan. Dan kapan datangnya Mesias itu, itulah yang mereka selidiki. Nah, saudara, dan mereka menyelidiknya dengan cara apa, saudara? Dengan melihat ke langit. Dari langit yang mereka lihat, dari tanda-tanda yang mereka lihat, maka mereka tahu bahwa raja itu sudah lahir. Berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Wah, saudara-saudara, bayangkan bertahun-tahun mencari satu kebenaran, bertahun-tahun mencari sesuatu kebenaran, saudara, tentang seorang raja atau Mesias yang ditunggu-tunggu. Dan kemudian mereka, walaupun mereka bukan orang Yahudi, walaupun pengetahuan mereka mungkin terbatas tentang pengetahuan mereka tentang Mesias, saudara, karena mereka pun tidak tahu di mana lahirnya. Kalau mereka mungkin lengkap pengetahuannya tentang kitab Perjanjian Lama, mereka mungkin tahu lahirnya di Bethlehem, saudara. Tapi ketika melihat bintang, mereka bersukacita. Orang Majus yang dari jauh pun percaya kepada Mesias. Dan mereka menyembah, dan bukannya menyembah, tapi mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saudara, dan untuk Mesias yang lahir ini, Allah telah menaruh tandanya, saudara, di langit, yang dapat diteliti oleh orang yang sangat pintar pada zaman itu, saudara. Seorang astronom yang ilmunya sangat tinggi, mungkin barangkali levelnya seperti profesor pada zaman sekarang, yang perhitungannya atau matematika sangat tinggi, sehingga mereka tahu, saudara, dan mereka benar, Yesus telah lahir, saudara. Bukan orang Yahudi yang mendapatkan ini, saudara. Justru orang bukan Yahudi yang mengetahui. Saudaraku, mereka percaya. Dan saudara, setelah saudara mendengar ini semua, maukah kita juga percaya
bahwa Yesus itu adalah Mesias. Saudara dapat bayangkan dari mana orang Majus itu bisa datang ke Bethlehem? Karena nubuatan, karena kitab Nabi Mika yang merupakan kitab yang ada pada buku Taurat dan kitab-kitab Nabi orang Yahudi, di mana Mika pernah bernubuat 700 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir, bahwa di Bethlehem lah Mesias itu, Raja itu akan lahir. Saudaraku, dan itulah yang dipenuhi oleh Yesus. Ada 3 nubuatan yang dipenuhi oleh Yesus yang kita pelajari selama 3 kali berturut-turut, bahwa Mesias itu harus lahir dari keturunan Daud. Mesias itu harus lahir dari seorang anak darah atau perawan. Dan Mesias itu pada hari ini kita tahu harus lahir di Bethlehem. Nubuatan 700 tahun yang lalu digenapi oleh Yesus. Saudara, Yesus bukan sembarangan dan kebetulan lahir. Betul-betul ada dalam rencana Tuhan Bapa di sorga yang sangat mencintai manusia dan rindu untuk menebus manusia, sehingga Dia betul-betul memplanning sedemikian rupa bahwa dari keturunan Daud, dari seorang anak darah, dan ada di kota Bethlehem lah akan lahir Mesias itu. Yang akan lahir Mesias itu yang akan menolong manusia, yang akan menebus umat manusia dari dosanya, yang akan memberikan jalan keselamatan kepada setiap orang yang percaya untuk dapat datang dan diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, yang datang ini sungguh-sungguh dari sorga. Yang datang ini sungguh-sungguh telah direncanakan sedemikian rupa. Saudaraku, ratusan tahun sebelumnya nubuatan-nubuatan itu dipenuhi oleh Yesus, saudaraku. Dan orang Majus ini datang untuk menyembah, saudara. Yesus datang. Anak Allah itu datang. Allah mau menjelma menjadi manusia. Itu yang terjadi, saudara. Kenapa, saudara? Allah mau datang ke muka bumi, karena tidak ada yang sanggup menebus dosa-dosa kita, saudara. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun yang tidak jatuh dalam dosa. Semua telah berbuat dosa. Harus ada seorang yang kudus, yang tidak pernah berbuat dosa, yang dapat menjadi korban untuk menebus dosa-dosa kita. Dan saudaraku, Yesus datang, dan Dia tidak pernah berdosa selama Dia hidup 33 tahun lebih, saudara. Karena itu Dia dapat menjadi korban yang kudus, tidak bercacat celah. Ketika Dia mati di kayu salib, saudaraku, barang siapa yang percaya kepadanya, maka dosa-dosanya diampuni. Saudara, Yesus datang untuk menebus kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, pengampunan dosa. Kalau saudara mau percaya, saudara, mari saya akan menuntun saudara untuk berdoa, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara, kalau saudara mau percaya pada Yesus, ikuti doa saya.
dengan suara saudara sendiri di tempat saudara masing-masing. Dengan suara yang nyaring. Percaya pada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah datang, lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya Engkau adalah Mesias, Anak Allah, yang diutus Bapa di sorga untuk menebus dosa-dosa kami. Saya percaya kepadamu Tuhan. Masuklah ke dalam hati saya. Ampunilah dosa-dosa saya, kejahatan saya, pemberontakan saya. Basuhlah dengan darah-Mu yang kudus. Mulai hari ini, biarlah Engkau tetap tinggal dalam hati saya, dalam hidup saya. Dan tinggallah dalam hidup saya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudaraku, haleluya saudara. Untuk itulah Mesias datang untuk menebus saya dan menebus saudara. Dia mengirimkan anaknya untuk menebus kita. Dan bukan saja itu, dia juga mengirimkan anaknya untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa kita, dan juga untuk menyembuhkan kita. Saudara, bagi saudara-saudara yang pada hari ini menonton acara ini dan mau disembuhkan, sebelum kita berdoa saudara, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Dia sangat berkuasa. 2000 tahun yang lalu dia dapat membangkitkan orang mati, dapat menjelikan mata orang buta, dapat membangkitkan orang yang lumpuh. Hari ini pun dia dapat lakukan. Mari kita baca saudara Yesaya 53 ayat 5, firman Tuhan yang berkata begini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Siapa saudara yang tertikam dan diremukkan karena kejahatan kita? Yesus. Di mana saudara? Di kayu salib. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada. Jadi saudara, semua siksaan dan hukuman ditimpakan saudara kepada Yesus. Supaya apa? Supaya kita selamat. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari tumpangkan tangan di tempat di mana sudah sakit. Dengan satu tangan saudara, satu tangan lagi saudara bisa angkat tanganmu dan percaya kepada Yesus yang adalah penyembuh. Dia dapat menyembuhkan engkau pada saat ini juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Engkau pembuat mujizat. Kesembuhan dapat terjadi dalam nama Yesus. 2000 tahun yang lalu Engkau lakukan. Sampai hari ini mujizat itu tetap nyata. Kami berdoa dan menumpangkan tangan di tempat di mana kami sakit, atau tempat di mana keluarga kami yang kami doakan sakit. Kami berdoa, kami tumpangkan tangan. Oleh bilur Yesus, segala sakit penyakit lenyap dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Yesus saya disembuhkan. Oleh bilur Yesus kesembuhan saya terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas mujizat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Amin, haleluya. Saya percaya, saudara, mujizat itu terjadi bagi saudara. Bagi Sobat Kristus yang ingin mengajukan permohonan doa, bisa menghubungi call center KPPI Yesus Penyembuh dengan nomor seperti tertera pada layar. Sobat Kristus juga bisa mengikuti acara live streaming KPPI Yesus Penyembuh
yang diselenggarakan setiap Senin dan Kamis pukul 19.00 di YouTube channel, Facebook, dan Instagram KPPI Yesus Penyembuh.